Yang brengsek itu, yang bisa pakai istilah brengsek, itu aktivis zaman dulu yang sekarang berpihak pada presiden. Ketika Anda kehilangan kebenaran, maka di depan mata Anda ini semua orang salah. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri, bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Apalagi ngabalin kan? Ngabalin, senang betul saya mau digusur gitu. Padahal dia pejabat negara, kok dia senang rakyat digusur kan? Memang otaknya. Otakmu harus kau perbaiki, otakmu harus kau perbaiki, otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksimu menjelekan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Supaya dapat kiriman amplop dari Sentul City. Kan modusnya begitu kan? Lagi berupaya buat jadi komisaris Sentul City. Belum jadi komisaris juga kelihatannya sampai sekarang. Karena Rocky yang datang makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rock untuk memprovokasi. Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya mencaci maki orang. Ya, itu bangsatnya kan di situ. Dan Pak Jokowi sendiri yang bilang kita mesti sertifikasi itu. Oh ya, bagi-bagi sertifikat mestinya pada penguasa fisik pertama tuh yang nggak punya tanah tuh rakyat. Jadi kedunguan itu. Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya? Jangan dipercaya omongannya. Yang menarik ya, kalau kita ikuti, kita pakai akal sehat semuanya, pakai akal sehat semuanya deh. Akal sehat, akal sehat, akal sehat, akal sehat. Ini saya membaca banyak kitab suci itu. Saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi Inggris. Karena itu saya dikutuk oleh semesta alam, oleh Tuhan untuk mengalami nasib. Lihat tuh, ada stabilonya, ada positnya. Berarti ini kitab memang dibaca ini. Baca dong. Dia bilang saudara Rocky itu dapat laknat. Pikirannya itu dengan menganggap saya dilaknat. Jadi yang datang ke sini juga dilaknat karena membela saya. Nah, ini rumahnya Bung Rocky Gerung. Saya sudah berkali-kali ke sini. Ini kebetulan juga daerah pemilihan saya nih sebagai anggota DPR. Rocky Gerung mendapat surat somasi terkait sengketa lahan dengan PT Sentul City. Rocky menyebut tenaga ahli KSP Ali Muhtar Ngabalin senang jika ia hendak digusur. Pernyataan ini diungkap Rocky saat anggota DPR Fadlizon mengunjungi kediaman Rocky Gerung di Kampung Gunung Batu, Bojong. Video obrolan Rocky dengan Fadlizon itu diunggah melalui channel YouTube Fadlizon Official yang dibagikan kepada wartawan Sabtu 19 September 2021. Saya dapat satu surat terbuka dari seorang guru besar atau pengajar senior di Universitas Gadjah Mada, Hanoto, siapa itu panjang namanya, PhD, arsitek, segala macam itu. Dia ketua Dewan Pakar Seknas Jokowi. Awalnya, Rocky bercerita bahwa ia mendapat surat terbuka dari seorang guru besar Universitas Gadjah Mada terkait masalah ini. Rocky disebut mendapat laknat karena mulutnya tak dijaga. Saya dapat suatu surat terbuka dari seorang guru besar atau pengajar senior di Universitas Gadjah Mada. Hanoto, siapa itu panjang namanya, ungkap Rocky. Dia ketua Dewan Pakar Seknas Jokowi. Dia bilang saudara Rocky itu dapat laknat karena mulutnya nggak bisa dijaga, sambungnya. Rocky heran, mengapa seorang akademisi justru mempersempit masalahnya. Menurutnya, hal itu merupakan kedunguan. Jadi seorang akademisi yang harusnya paham bahwa ini hubungan politikal ekonomi, yang di belakangnya ada modal kekuasaan, itu akhirnya menyempitkan pikirannya itu dengan saya itu dilaknat. Jadi kedunguan itu ada di kepala seorang PhD, ujarnya. Rocky lantas menyinggung nama Ngabalin yang senang kalau dirinya mau digusur. Apalagi Ngabalin kan? Ngabalin senang betul saya mau digusur, katanya. Rocky merasa aneh dengan sikap Ngabalin. Pasalnya, Ngabalin adalah pejabat negara yang tak semestinya senang jika rakyat digusur.
Padahal dia pejabat negara, kok senang rakyat digusur, memang otaknya, kata Rocky. Masalah lahan ini bermula saat Rocky Gerung mendapatkan somasi dari Sentul City. Pihak Rocky Gerung diminta mengosongkan lahan dan membongkar rumahnya di Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, mengatakan ada 2 surat somasi yang dikirimkan Sentul City ke Rocky Gerung. Isinya, menurut Haris Azhar, meminta Rocky Gerung mengosongkan tanah dan membongkar rumahnya. Somasi itu diterima Rocky Gerung pada 28 Juli dan kedua pada 6 Agustus. Haris Azhar mengatakan pihaknya telah membalas somasi itu. Pihaknya juga melaporkan perkara ini ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Rocky Gerung pun terang-terangan menyatakan akan melawan somasi yang dilayangkan PT Sentul City kepadanya. Hal itu dilakukan Rocky karena dia mengklaim ada 6.000 orang yang bernasib sama dengannya. Sekarang saya mau terangkan bahwa ini bukan soal saya saja. Ada 90 kakak, 6.000 orang yang mengalami nasib yang sama, kata Rocky Gerung di kediamannya di Kampung Gunung Batu, Bojongkoneng, Bogor, Senin 13 September. Kuasa hukum PT Sentul City, Antoni, dalam keterangan di situs resmi Sentul City yang dilihat pada Kamis 9 September 2021, menyebut Sentul City mendapat dukungan penuh warga desa setempat dalam rencana memanfaatkan lahan. Antoni menyatakan, warga mendukung pemanfaatan lahan sesuai dengan master plan dengan harapan menciptakan lapangan kerja bagi warga desa sekitar, seperti area yang telah terbangun di desa lain. Antoni juga membantah ada keributan di desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, yang menurutnya cuma akting beberapa saat yang dibuat masa sewaan pihak spekulan. Dia menuding hal itu sengaja dibuat untuk spekulan untuk menguasai tanah. Spekulan berdasi ini yang mengambil alih garap untuk tujuan memiliki dan menguasai tanah, tutur Antoni. Antoni menjelaskan, setelah pihaknya melakukan pemetaan terhadap aset-aset PT Sentul City, ternyata terdapat beberapa bangunan-bangunan liar berupa villa-villa dan atau rumah-rumah yang didirikan di luar masyarakat asli Bojongkoneng. Dalam istilah masyarakat Bojongkoneng sering disebut masyarakat berdasi. Setelah kami lakukan pemetaan, kami melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat berdasi tersebut tentang kepemilikan lahan yang dimiliki oleh kami. Bahkan telah pula kami sampaikan somasi 1, 2, dan 3 untuk memberitahukan bahwa kami segera memanfaatkan lahan dan agar segera membereskan diri untuk meninggalkan lahan. Mereka tidak menghiraukannya. Kami minta mereka menjelaskan atas dasar alas hak apa menempati lahan kami, tidak juga direspon, kata Antoni.